Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada segala sisi kehidupan, termasuk bidang pekerjaan. Banyak perusahaan formal yang terpaksa berhenti beroperasi. Akibatnya, banyak pekerja pun yang harus kehilangan pekerjaan. Meski begitu, masih ada beberapa sektor informal yang menggeliat di tengah sulitnya perekonomian. Alhasil, banyak pekerja formal yang beralih profesi ke sektor informal. Salah satunya ada Demas Ryan. Demas yang dulunya bekerja sebagai pembawa acara pernikahan, kini beralih profesi berjualan buah-buahan. Inilah cara Demas untuk tetap bertahan di tengah sulitnya perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19. Semangat ini yang perlu dipegang bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19. Karena meski berada di posisi yang sulit, sudah saatnya kita untuk bangkit. Dan langsung saja pemirsa, kita berbincang dengan Demas Ryan. Dan untuk mengupas lebih dalam juga nanti terkait peluang-peluang usaha di tengah pandemi, kita juga akan berbincang dengan pengusaha industri kreatif Yoris Sebastian. Selamat pagi Mas Demas, selamat pagi Mas Yoris. Halo, selamat pagi. Nah, sebelum kita ke Mas Yoris, kita mau ke Mas Demas dulu nih. Mas Demas, bisa diceritain sedikit nggak nih Mas, kisahnya sebelum pandemi COVID-19, seperti apa sih pekerjaan Mas Demas? Halo Mbak Sarah, thank you udah untuk waktunya. Jadi selama 9 tahun saya jadi pembawa acara, mulai dari masa-masa kuliah. 3 tahun yang lalu saya benar-benar fokus di business wedding. Dan it's been going well, bagus banget sejauh ini. Tapi ternyata tiba-tiba di tahun yang saya pikir bakal seru banget setelah selesai pemilu, mungkin orang-orang lebih percaya diri gitu untuk melangsungkan pernikahan di tahun ini. Ternyata malah ada COVID gitu. Jadi emang turun banget, bahkan di bulan-bulan yang mestinya saya panen klien buat September, Desember, dan November, malah jadi nggak ada klien sama sekali di bulan-bulan ini. Kasihan juga sama teman-teman pemusik lainnya yang saya bantu juga untuk masuk ke entertainment saya. Karena akhirnya kita jadi zero income sama sekali. Setelah dipikir-pikir, kira-kira apa ya bisnis yang lagi jalan di selama COVID ini. Terus kita beberapa kali sama temen lewatin supermarket kayaknya masih rame gitu. Jadi akhirnya kita pikir kenapa nggak coba masuk ke sektor makanan dan buah-buahan terutama dan sayur-sayuran yang memang masih dibutuhkan. Kebetulan di rumah kita juga sadar, oh ya kita jadi lebih sering belanja online dan belanja di rumah. Dan akhirnya kita memutuskan kenapa nggak kita coba jualan buah-buahan dulu gitu. Oke, berarti sebelum jual buah-buahan ini bekerja sebagai ini ya, pembawa acara wedding atau MC wedding. Nah Mas Demas, selain adanya MC wedding kan ini benar-benar bergantung terhadap ada atau tidaknya acara pernikahan. Tapi selain untuk wedding sendiri, Mas Demas ini sempat kerja kantoran nggak ya sebelum adanya pandemi COVID-19? Atau yang fokus di acara betul, wedding? Saya kerja kantoran juga. Kerja kantoran juga. Terus itu seperti apa tuh Mas? Betul. Untuk kerja kantoran masih aman sih Mbak. Cuma di saat yang sama waktu itu keluarga kita emang disupport dari 2 lini bisnis ini. Jadi kerja kantoran sama untuk MC wedding ini. Kalau kerja kantoran masih aman untungnya. Tapi untuk MC wedding benar-benar udah nggak ada klien sama sekali. Di saat yang sama saya juga bangun bisnis entertainment jadi wedding. Jadi saya juga provide musiknya juga. Nah 2 ini yang wedding sama musik ini yang benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Bahkan saya juga terpaksa harus balikin beberapa uang klien yang minta reschedule tapi bentrok jadwalnya sama saya. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai penyedia jasa yang punya etikat baik ya kita harus balikin uang. Oke. Untuk bisa dikasih bayangan sedikit nggak nih Mas Demas, untuk potensi kerugian yang dialami oleh Mas Demas sendiri akibat pandemi ini, seberapa banyak ya, seberapa besar ya? Sejauh ini semua klien saya di bulan April sampai Juni itu dari schedule semua. Ada itu berapa tuh Mas totalnya Demas? mungkin ada sekitar 8 klien yang masing-masing mungkin nilai transaksinya sekitar belasan juta. Jadi ya bisa dikaliin aja Mbak. Oke, berarti sekarang benar-benar ditahan dulu pekerjaannya di sektor MC wedding dan juga entertainment dan beralih profesi dulu yaitu jual buah-buahan. Coba kita mau tanya nih ke Mas Yoris, tanggapannya nih Mas Yoris setelah mendengar kisah Mas Demas yang tadinya sebegitu sibuknya dengan non-stop jadwalnya penuh semua every weekend harus beralih profesi. Mas Yoris bagaimana tanggapannya? Iya benar banget ya, harusnya 2020 tahunnya bagus ya, tahunnya itu pasti orang banyak yang merit.
banyak yang wedding jadinya nggak ada. Dan ini menurut saya contoh yang bagus sekali buat para pemirsa gitu ya. Bagaimana nih yang saya bilang dengan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Mungkin 1-2 minggu pertama kita kaget gitu ya, meratapi pandemi ini gitu dan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pelan tapi pasti kita menggunakan kreativitas kita, terjadi banyak job shifting gitu ya, baik yang tadi contoh seperti Demas ini maupun di kantor-kantor sekarang banyak tetap bekerja untuk kantor yang sama, tapi pekerjaannya mau nggak mau harus berubah, harus shifting karena mengikuti masa yang tidak biasa ini. Untuk kondisi sekarang, Mas Yoris lihat sudah banyak belum sih yang terpikir atau mereka yang langsung action seperti Mas Demas beralih profesi dengan di tengah adanya pandemi COVID-19? Kalau sekarang karena udah masuk di bulan Mei, saya rasa sudah mulai, karena juga bagus sekali kita terbantukan baik oleh media maupun dari sosial media. Banyak sekali postingan-postingan bagaimana perusahaan maupun perorangan itu melakukan pivot gitu ya, sehingga itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Tapi kalau kita ngomong mungkin di bulan Maret, April itu memang benar-benar orang-orang itu masih tiarap semua. Kalau sekarang saya lihat sudah mulai banyak, walaupun tentunya masih banyak sekali yang masih bingung gitu loh, nggak tahu mau ngapain. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ada banyak sekali pintu-pintu yang bisa terbuka pada saat kita sekarang kan soalnya bukan work and life balance ya, sekarang work and life blend. Jadi bagaimana justru kita yang tadinya mengejar work-life balance harus banyak waktu sama keluarga, sekarang hampir semua justru 24 jam bersama keluarga. Nah ini juga harus kreativitas bagaimana membentuk pekerjaan-pekerjaan baru tanpa menyampingkan keluarga yang ada di rumah 24 jam bersama kita. Oke, Mas Yoris boleh sedikit aja, ini apa sih alasan teman-teman di luar sana yang mungkin seperti kata Mas Yoris tadi masih tanda kutip tiarap melihat kondisi yang ada, belum berani atau masih bingung untuk beralih profesi. Sebenarnya apa sih penyebab mereka? Apakah bingung saja kah? Atau tidak bisa membaca potensi kah? Atau butuh semangat saja sebenarnya? Butuh cuman kayak pemantik? Mungkin kalau semangat, kalau kita ngomong sekarang dari bulan Mei udah banyak sekali ya pemberi semangat, contoh-contoh positif di media maupun di sosial media. Menurut saya memang ini orang-orang ini tidak terbiasa untuk agile, tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan cepat gitu, karena memang pada dasarnya human nature itu kita tidak suka perubahan. Nah, mungkin kayak Demas tadi adalah contoh yang memang karena dia kan selama ini kerja kantoran, tapi dia juga di weekend dia menjadi MC wedding. Jadi memang sudah terbiasa untuk mungkin saya bisa bilang kayak generalis gitu loh. Dia terbiasa bukan spesialis. Nah, orang-orang yang terbiasa bekerja spesialis ini yang memang agak sulit, walaupun harus digarisbawahi bukan tidak mungkin untuk lompat sana lompat sini, tapi orang-orang generalis yang terbiasa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam periode yang sama gitu ya, itu mereka yang mungkin bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan keadaan yang berbeda ini. Oke, coba kita tanya langsung ke Mas Demas juga ya Mas Yoris. Mas Demas, ini seperti apa sih waktu beralih jualan buah-buahan? Ini proses adaptasinya seperti apa? Karena yang dikatakan Mas Yoris, mungkin Mas Demas ada keunggulan tersendiri karena merupakan seorang generalis yang biasa banyak sekali kegiatannya. Jadi shifting mungkin tidak sulit mereka yang spesialis. Tapi bisa ceritakan seperti apa sih waktu itu untuk pembiasaan barunya jualan buah-buahan secara online, Mas Demas? Iya Mbak Sarah, jadi jualannya shiftingnya lumayan jauh karena biasanya saya di weekdays ketemu klien, kita makan di restoran, meeting di cafe, ngobrolin soal konsep pernikahan mereka. Terus di weekend biasanya saya pakai jas, pakai dasi untuk bawain acara di hotel-hotel megah, ballroom-ballroom bagus. Terus sekarang saya ke Pasar Induk di daerah Tangerang sama teman saya, kita gotong-gotong kardus, terus habis itu di depan rumah saya kita pakai protective gear. Terus itu kita ya bagi-bagi buah sesuai dengan orderan-orderan yang ada. Terus kadang-kadang saya juga ngedit sosial media sama ngomongin strategi sosial media sama teman saya. Dan akhirnya lahir bisnis buah yang namanya Fruit Mama ini. Jadi Fruit Mama ini lahirnya benar-benar dengan bisa dibilang kita benar-benar nyemplung 100%. Awalnya nggak tahu apa-apa soal industrinya, tapi sekarang udah berjalan sekitar 1 bulanan. Dan sebenarnya kita lihat prospek ini bagus banget untuk kedepannya. Dan bahkan seperti yang tadi Mas Yoris bilang juga, kita lagi mikir nih next step-nya apa. Karena kita nggak mungkin jualannya kayak gini terus doang. Tapi kira-kira di new normal yang akan datang, kira-kira Fruit Mama bisa kita bawa kemana lagi.
Nah itu jadi PR kita ke depannya. Tapi emang benar sih Mbak, apa yang Mas Yoris tadi bilang, yang tadinya kita pegang mic, sekarang harus belajar gimana caranya packing buah dan benar-benar ngasih pelayanan yang bagus supaya customer kita bisa repeat order lagi, supaya customer kita percaya sama kualitas buah kita. Dan akhirnya saya yang selama ini mungkin nggak ngerti banyak soal buah, sekarang jadi ngerti banget tipe-tipe pir tuh ada apa aja, terus buah yang ini masih bagus atau enggak, dan lain-lain. Jadi emang benar sih kita mesti belajar sesuatu yang baru ya. Oke, baik, terus belajar ya Mas Demas. Oke Mas Demas dan Mas Yoris, kita harus jeda terlebih dahulu, tetapi selepas jeda kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, kita akan langsung melanjutkan perbincangan dengan Mas Demas dan juga Mas Yoris. Nah, Mas Demas tadi kan sudah bercerita tentang bagaimana shifting menjual buah-buahan secara online. Tetapi untuk tantangan yang dihadapi Mas Demas sendiri, terutama di pandemi COVID-19 ini, apa sih sebenarnya? Apakah memang belajar dari nol saja kah? Atau mungkin ada tantangan-tantangan lainnya kah? Karena kan ini merupakan dunia baru juga buat Mas Demas yang biasanya kerja kantoran dan juga MC wedding. Ini langsung jual buah-buahan lagi. Iya, Mbak Sarah, tantangannya sih banyak. Yang pertama, kita benar-benar mesti belajar produk yang baru. Dalam arti kita benar-benar mesti belajar kira-kira market yang lagi ngetren sekarang tuh apa sih, dan yang dicari orang tuh apa. Nah, saya rasa itu yang bagian yang sulit, bukan cuma berhenti sampai di situ sih, tapi benar-benar ngedrop atau ngejatuhin idealisme kita yang tadinya mikir, saya kan spesialisnya adalah public speaking, saya spesialisasinya adalah ngobrol sama klien-klien yang high profile. Sekarang benar-benar mesti dijatuhin semua stigmanya dan pandangan-pandangan seperti itu. Terus habis itu ya udah kita mikir aja, marketnya sekarang lagi ngarah kemana sih, yang lagi dicari sama market apa sih. Dan pada akhirnya setelah ego dan idealisme kita bisa jatuhin dan kita berani untuk belajar produk-produk yang baru mulai dari nol lagi. Saya rasa tahap selanjutnya udah jauh lebih gampang karena kita udah siap secara pribadi untuk mengerjakan apapun itu yang emang market lagi butuhkan gitu. Oke, itu tantangannya dan harus siap ya Mas Demas. Mas Yoris, ini bagaimana nih dengan tantangan-tantangan yang dihadapi Mas Demas selama shifting pekerjaannya, jualan, terutama jual buah-buahan secara online. Ini seperti apa sih Mas Yoris melihat tantangan yang dihadapi? Apakah sekarang dengan adanya semakin banyak mereka yang tidak tiarap lagi, semakin baik lagi? Contohnya kompetitor yang ada atau seperti apa? Ya, pastinya ada gula ada semut ya. Tapi tadi bagus banget bahwa kita nggak bisa nih gue idealis nih, ini expertise gue hanya ini, walaupun tentunya kita bisa lihat ya, kita sebagai MC wedding, kita terbiasa servisnya, kita terbiasa cara berbicara itu akan berpengaruh, dan menurut saya ini juga membuka zoning marketing gitu ya, karena kita tahu sendiri kayak ongkir itu kan mahal ya, kalau kita benar-benar seperti di awal-awal pandemi kita masih suka tuh kalau kita seneng banget kita pesen dari mana agak jauh, tapi sekarang sudah mulai menjadi sesuatu yang cukup lama, 3 bulan di rumah aja kayaknya kita udah mulai lihat nih, mulai berhitung dengan ongkir dan lain sebagainya, sehingga zoning untuk buah segar, tanaman vegetable segar itu juga menjadi penting sekali, dan akhirnya ya mau nggak mau ya Fruit Mama ini udah harus mulai mikirin brandingnya dan lain sebagainya, karena pastinya akan mulai banyak juga pemain-pemain baru yang akan bermain. Tapi mikro dan zoning ini menurut saya akan menarik sekali, secara tidak sengaja akan menjadi tren di mana-mana ya di Indonesia gitu, karena jauh lebih baik daripada kita bergerumul ke pasar. Bahkan pada saat nanti sudah PSBB-nya misalnya sudah tidak ada lagi, menurut saya tetap zoning marketing untuk buah-buahan segar, sesuatu yang dikonsumsi tiap hari ini akan menjadi penting sekali. Oke, nah Mas Yoris, tapi kan ini untuk Mas Demas, dia sekarang shifting ke jualan buah-buahan. Tetapi tidak dipungkiri dengan adanya industri kreatif yang sedang menghadapi tantangan, ini banyak juga Mas Demas lainnya yang mungkin sekarang belum terpikir nih, ide apa, bagaimana mereka bisa survive di tengah pandemi ini. Sebenarnya Mas Yoris melihat tantangan seperti apa sih yang mereka hadapi saat ini, dan bagaimana mereka bisa untuk bangkit atau mungkin shifting ke usaha-usaha lainnya. Bagaimana mereka bisa melihat peluang yang ada, itu bagaimana caranya Mas? Ya, jadi mungkin kemarin di bulan April lah ya, kita anggap kalau Maret itu masih pada kaget, masih pada sedih. Nah, bulan April kemarin harusnya mencoba membuat sesuatu
melihat apa saja yang kayak tadi Demas bilang tuh persis sekali, bahwa lihat masyarakat lagi butuhnya apa. Jadi bukan sekedar makanan gitu ya, tapi ini makanan segar gitu kan, buah itu kan pada pengen sehat gitu ya, supaya antibodinya kuat. Nah, cari hal-hal lain lagi yang benar-benar sedang dibutuhkan. Oke, sepertinya pemirsa, mohon maaf kita mengalami gangguan teknis bersama Mas Yoris. Kita akan langsung ke Mas Demas lagi. Mas Demas, tadi kan sudah dikatakan oleh Mas Yoris ini secara strategi, taktik Mas Demas ini sudah sangat baik karena melihat peluang yang ada dan juga menjalankan hal yang baru. Tapi untuk Mas Demas kan sekarang sudah menjalankan usaha jualan buah-buahan secara online. Ini di tengah pandemi berarti sudah untung. Kedepannya planningnya seperti apa? Apakah nanti setelah pandemi berakhir akan terus jualan Mas, atau akan ditinggalkan terus kembali ke usaha atau kegiatan normal sebelum pandemi ini? Untuk kembali udah pasti Mbak, karena kliennya masih nunggu sampai tahun depan, udah dia booking dan lain-lain, jadi kita pasti selesaikan tanggung jawab. Cuma untuk industri buah ini atau bisnis fruit mama ini, kita kepikirannya sekarang benar banget apa yang kata Mas Yoris tadi adalah zoning. Karena untuk sekarang kita punya lokasi pengiriman ada 2, yang satu di Tangerang dan satu di Bintaro. Kita lagi mikir gimana caranya bisa jangkau customer-customer yang ada di Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat. Karena otomatis ongkirnya akan lebih jauh kalau dari 2 lokasi ini. Jadi kedepannya kita lagi mikirin strateginya gimana, apakah perlu buka tempat titik pengiriman yang baru supaya kita bisa jangkau customer yang lebih banyak, brandingnya seperti apa, dan kita sebenarnya punya target juga sih untuk lebih banyak penjualan, lebih banyak kilogram yang kita kirimkan untuk setiap harinya, tentunya supaya bisnisnya berkembang juga, dan gak menutup kemungkinan di suatu saat bisnis fruit mama kita lihat juga trennya kalau memang memungkinkan bisa menggantikan income yang sebelumnya datang dari dunia wedding yang emang lagi turun. Karena kita juga nggak tahu kan ya wedding sekarang nanti kedepannya trennya seperti apa, masih cocok nggak dengan konsep wedding tamu 1.000 orang ke atas, dan kalau memang menurun ya otomatis kita mesti berubah gitu. Yang penting itu ya, terus melihat peluang dan juga adaptasi, Mas Demas. Nah, Mas Yoris, tadi kita sempat terputus. Mas Yoris, kita juga akhirnya sudah mendengarkan nih, planning Mas Demas katanya ke depannya kemungkinan besar akan terus melanjutkan usahanya walaupun nanti kondisi sudah kembali normal. Ini bagaimana Mas Yoris melihatnya, dan juga mungkin ada tips-tipsnya nih Mas untuk mereka yang mungkin sudah mulai usaha, terus nanti ke depannya melihat, wah ini untung nih kita, ke depannya kita mau melanjutkan walaupun kondisi sudah normal kembali seperti Mas Demas. Ya, jadi ini kayak blessing in disguise ya, seringkali terjadi tidak sengaja, tapi ya tadi udah ada brandnya, Demas jangan lupa dipatenin namanya, terus ternyata bisa ditekuni, dan sesuatu yang tidak sengaja ini tidak pernah terjadi karena tidak ada alasan gitu ya. Jadi buat saya ya tadi, mau nggak mau mulai mempelajari gitu ya. Mungkin pertama dari lihat bahwa ini adalah zoning marketing karena lebih murah dari ongkos kirimnya gitu ya. Mulai melihat peluang-peluang kerjasama dengan logistik yang tadinya dianterin sendiri tadi dari rumah ke rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang ya agile, memang sebenarnya tanpa ada pandemi COVID pun saya dan dan banyak sekali pelaku industri kreatif itulah yang kita lakukan. Kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah menyenangi dengan yang namanya status quo, ya kita harus terus improve. Jadi buat yang di rumah sekarang, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan selain rebahan gitu ya. Contoh dari Demas, dan ada banyak sekali, bahkan orang-orang yang kantoran pun sekarang jangan hanya asik nih go work from home, lebih santai. Sebenarnya semakin dia santai, semakin berbahaya, perusahaan tidak akan mampu membayar full gajinya. Jadi buat saya semua orang harus mulai fokus ke apa yang bisa dikerjakan. Oke, harus mulai fokus untuk apa yang akan dikerjakan sehingga kita semua bisa bangkit walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Mas Yoris, terima kasih Mas Demas sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.